Seorang rekan kerja Anda mencuri ide dan gagasan Anda, kemudian mempresentasikannya di depan jajaran direksi. Hal itu membuat teman Anda mendapatkan pujian dan penghargaan dari direksi. Maka sikap Anda adalah titik, titik, titik. Nah, soal nomor 3 ini bisa masuk ke dalam soal profesionalisme, tetapi juga bisa dikaitkan dengan soal yang namanya jejaring kerja ya, teman-teman ya. Karena apa? Karena ini berkaitan hubungan Anda dengan rekan kerja, dengan teman kerja Anda. Ya, maka apa yang bisa Anda lakukan kalau nanti kita kan belum belajar jejaring kerja, tapi nggak apa-apa, saya kasih info aja ya. Soal jejaring kerja itu kata kuncinya adalah Anda menggunakan pendekatan personal, teman-teman. Pendekatan personal itu seperti apa sih? Jadi gini, misalkan pendekatan personal. Pendekatan personal itu dengan apa? Dengan menegur, ya, atau dengan mengingatkan, misalnya tidak terbaca ya, tapi teman-teman bisa catat ya, mengingatkan. Terus selain itu dengan menanyakan, ya, terus mengkonfirmasi, Nah, oke. Jadi di sini ketika teman-teman itu melihat rekan kerja Anda, partner kerja Anda, karyawan yang bekerja di tempat Anda itu melakukan suatu kesalahan atau melakukan suatu hal yang menyimpang, maka yang harus Anda lakukan adalah menggunakan pendekatan personal atau menggunakan pendekatan kekeluargaan. Gimana caranya? Yaitu dengan cara menegur, mengingatkan, menanyakan kenapa dia melakukan hal yang salah, dan mengkonfirmasi. Ya, kata kuncinya itu ada 4. Jadi teman-teman sebenarnya tanpa bingung gitu ya, ketika sudah tahu kata kunci ini langsung jawabannya adalah yang D. Menegurnya karena apa yang dilakukannya adalah perilaku yang salah. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak teman-teman? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Cukup jelas? Cukup. Silahkan. Gimana Mbak? Saya pernah menonton soal yang sama seperti ini di YouTube sejenis. Betul. Tapi waktu itu ada jawabannya itu merujuk ke A gitu. Cuman di sana saya agak lupa apakah ada kata-kata diam saja atau tidak gitu. Dengan penjelasan bahwa karena yang dicuri itu hanyalah sebuah ide yang tidak ada bukti autentik, maka selayaknya kita memberikan selamat atas prestasi tersebut gitu. Kira-kira gimana ya Mbak cara mengidentifikasi? Oke. Jadi ya karena ini kan baru ide ya, baru gagasan ya, terus nggak masalah kalau dicuri ya nggak begitu ya, karena posisinya kan ini sekali lagi dia tahu nih, ya dia tahu bahwa itu ide kita, dia tahu bahwa itu adalah gagasan kita, ya terus kemudian dia mempresentasikannya di depan jajaran direksi ya, sebenarnya kalau dibilang itu hanya ide, hanya gagasan kan nggak masalah. Padahal kan sebenarnya juga Anda merasa keberatan kan, ya? Anda merasa keberatan karena ada kata mencuri nih. Ada kata mencuri ide dan gagasannya siapa? Gagasan Anda. Berarti yang namanya mencuri, yang namanya plagiat, yang namanya mencontek itu adalah suatu hal yang kurang tepat, hal yang tidak benar ya teman-teman ya. Jadi yang bisa Anda lakukan apa? Menegurnya. Ya, karena apa yang dilakukannya itu adalah perilaku yang salah. Kalau diam aja, ya, misalkan gini, ketika tidak ada kata mencuri, misalkan seorang rekan kerja Anda ya memaparkan ide dan gagasan yang mirip dengan ide gagasan milik Anda.
kemudian mempresentasikannya di depan jajaran direksi. Hal itu membuat teman Anda mendapatkan pujian dan penghargaan dari direksi. Maka sikap Anda itu jawabannya bisa A, Mbak, karena tidak ada kata mencuri atau tidak ada kata plagiarisme. Tapi ketika di sini ada kata mencuri, maka ini konotasinya itu menjadi hal yang negatif. Ya, menjadi hal yang negatif, sehingga jawaban yang paling tepat adalah menegur. Gitu ya. Oke, silahkan kalau ada yang mau tanya lagi. Ada yang mau tanya lagi nggak? Yuk, kalau nggak ada, kita lanjut ya ke soal nomor 4. Soal nomor 4, silakan atas nama Mas Ali Maksum boleh dibantu dibaca? Boleh dibantu dibaca? Soal nomor 4, Ya, Mas boleh. Ali? Oke. Boleh Kak, mohon maaf belum dirinim tadi. Oh iya, nggak apa-apa Mbak. Silakan Mbak. Ya, tolong dibaca. Soal nomor 4. Saat jam makan siang di kantor, semua rekan-rekan Anda berkumpul di kafetaria untuk makan. Tiba-tiba salah satu teman kantor Anda berbicara dalam bahasa daerah yang membuat semua rekan-rekan Anda menertawakannya. Sikap Anda? D. Mengajak ngobrol rekan Anda tersebut secara personal dan menjelaskan bahwa candaan tersebut tidak perlu dimasukkan ke hati. Oke. Nah, saat jam makan siang di kantor, ya semua rekan-rekan Anda itu berkumpul di kafetaria untuk makan. Ya, tiba-tiba salah satu teman kantor Anda itu berbicara dalam bahasa daerah yang membuat semua rekan-rekan Anda itu menertawakannya. Ya, mungkin karena bahasa daerahnya dinilai lucu begitu ya atau unik ya. Maka sikap Anda, nah ini soal nomor 4 ini soal jejaring kerja ya, teman-teman ya. Soal nomor 4 ini terkait dengan soal jejaring kerja. Jejaring, kita sambil belajar jaring kerja ya. Jejaring kerja. Ya, karena apa? Karena berkaitan dengan rekan kerja kita, berkaitan dengan partner kerja kita, berkaitan dengan teman kerja kita di kantor. Ya, maka sikap Anda apa? Nah, tadi ya mirip dengan soal nomor berapa tadi? Soal nomor 3. Kalau kita itu berhadapan dengan rekan kerja kita, berhadapan dengan teman kerja kita harus menggunakan pendekatan yang personal. Kita harus menggunakan pendekatan yang kekeluargaan, begitu ya. Berarti yang mana? Yang A, langsung mengalihkan pembicaraan yang tidak berhubungan dengan candaan teman Anda tersebut. Ada kemungkinan betul yang A. Yang B, ikut menertawakan. Jelas salah ya teman-teman ya yang B. Oke. Yang C, menemui rekan Anda tersebut secara personal untuk menghiburnya. Ada kemungkinan betul. Yang D, mengajak ngobrol rekan kerja Anda secara personal dan menjelaskan bahwa candaan itu tidak perlu dimasukkan ke dalam hati. Ada kemungkinan betul juga. Yang D. Yang E, melaporkan hal ini kepada atasan karena termasuk tindakan bullying. Kurang tepat ya teman-teman ya. Berarti yang mana nih teman-teman? Antara yang A, C, atau yang D? Yang mana? A, C, atau yang D? Yang mana kalau menggunakan pendekatan personal? Jawabannya adalah yang D ya. Mengajak rekan Anda untuk ngobrol secara personal ya dan menjelaskan bahwa candaan tersebut tidak perlu dimasukkan ke dalam hati. Jawabannya adalah yang D ya, dadu. Oke. Ya, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Silahkan nanti kalau ada yang mau nanya, ada yang mau sharing, boleh langsung aja. Kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5, boleh dibantu dibaca lagi, Mas Rian. Ya. Bubu adalah seorang anak yang terkenal baik di kampungnya.
Dia rajin mengikuti gotong royong dan kegiatan keagamaan. Di kampung tersebut, ia hanya tinggal berdua saja dengan adiknya yang bernama Bibi. Namun banyak orang yang bilang bahwa sifat Bibi terbalik dengan Bubu. Suatu hari terdengar kabar buruk bahwa adiknya Bubu terciduk dalam operasi narkoba yang dilakukan oleh BNN. Sebagai kakak dari Bibi, sikap Anda karena merasa tidak percaya, saya akan menghubungi Bibi secara langsung dan mengkonfirmasinya. B, walaupun saya tahu sifat Bibi, tapi saya yakin bahwa dia tidak melakukannya. C, menyerahkan keputusan kepada pihak berwajib. D, mencari tahu kebenaran berita tersebut. Jika benar, saya akan serahkan pada pihak berwajib. E, setiap orang memiliki jalan hidupnya sendiri-sendiri. Saya sebagai kakak hanya bisa mengingatkan. Menurut saya D. Oke. Bubu adalah seorang anak yang terkenal baik di kampungnya. Dia rajin mengikuti gotong royong dan kegiatan keagamaan. Di kampung tersebut, ia hanya tinggal berdua saja dengan adiknya yang bernama Bibi. Namun, banyak orang yang bilang bahwa sifat Bibi berbanding terbalik dengan Bubu. Suatu hari, terdengar kabar buruk bahwa adiknya Bubu itu terciduk dalam operasi narkoba yang dilakukan oleh BNN. Sebagai kakak dari Bibi, maka sikap Anda ini termasuk soal jenis apa nih, teman-teman? Ayo, soal jenis apa ini? Soalnya jenisnya apa? Sosial budaya. Ya. Kenapa Mbak? Kok ini bisa masuk ke dalam kategori soal sosial budaya? Jadi teman-teman, kemarin kan di awal saya sudah menjelaskan ya, bahwa untuk soal TKP itu terdiri dari beberapa karakteristik dari beberapa jenis begitu ya. Ada profesionalisme, jejaring kerja, pelayanan publik yang kemarin kita pelajari ya. Terus ada TIK dan juga ada soal sosial budaya. Nah, soal sosial budaya itu tidak melulu berkaitan dengan suku, tidak selalu berkaitan dengan adat istiadat, tidak harus selalu berkaitan dengan budaya-budaya gitu enggak ya teman-teman ya. Tetapi soal sosial budaya itu seringkali menjelaskan atau menceritakan terkait peristiwa-peristiwa yang sering Anda temukan di dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya adalah pada soal nomor 5 ini. Ya, berarti yang mana nih teman-teman? Sikap Anda sebagai kakak dari Bibi harus ngapain? Harus ngapain nih? Sebagai kakak dari Bibi, yang mana? Yang A, karena merasa tidak percaya, saya akan menghubungi Bibi secara langsung dan mengkonfirmasinya. Ada kemungkinan betul nih. Yang B, walaupun saya tahu sifat Bibi, tapi saya yakin bahwa dia tidak melakukannya, kurang tepat ya. Yang C, menyerahkan keputusan kepada pihak yang berwajib, ada kemungkinan betul. Yang D, mencari tahu kebenaran berita tersebut, jika benar saya akan serahkan kepada pihak berwajib, ada kemungkinan betul. Yang E, setiap orang memiliki jalan hidupnya sendiri-sendiri. Saya sebagai kakak hanya bisa mengingatkan. Yang mana nih teman-teman? Yang A, yang C, atau yang D? Yang mana? Kalau misalkan kita punya adik kita itu terciduk di dalam operasi narkoba yang dilakukan oleh BNN, maka apa yang akan Anda lakukan? Apa yang akan Anda lakukan? Jawabannya adalah yang D. Anda mencari tahu kebenaran berita itu, kebenaran berita tersebut. Jika memang benar, Anda akan menyerahkan prosesnya ya kepada pihak berwajib. Kenapa? Karena ini termasuk pelanggaran ya, teman-teman ya. Terciduk di dalam operasi narkoba, termasuk ke dalam pelanggaran hukum. Jadi mau nggak mau Anda harus menyerahkan kepada pihak yang berwajib.
Oke, sampai sini. Ada yang mau tanya dulu? Silahkan. Cukup bisa dipahami? Yuk, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 6. Jawabannya D ya, teman-teman ya. Yuk, kita lanjut lagi ke soal nomor 6. Nah, ini silahkan Mbak Laras, boleh dibantu dibaca lagi soal nomor 6. Ya, Mbak. Anda akan ditugaskan oleh atasan Anda untuk menjadi panitia pameran yang akan memperkenalkan produk perusahaan, termasuk menjual beberapa produk untuk melihat respon pembeli. Pameran tersebut akan diikuti oleh banyak perusahaan yang juga memperkenalkan produk-produk mereka. Ada juga produk yang sejenis dengan produk Anda dan ada juga yang berbeda. Sikap Anda untuk menarik para pengunjung adalah D, Mbak, membuat konsep stand pameran yang menarik. Oke. Ada jawaban yang lain nggak, teman-teman? Ada jawaban yang lain nggak? Ya, kita baca lagi ya. Iya, Kak. Anda ditugaskan oleh atasan untuk menjadi panitia pameran, ya, yang akan memperkenalkan produk-produk dari perusahaan, termasuk menjual beberapa produk untuk melihat respon pembeli. Pameran tersebut juga diikuti oleh banyak perusahaan yang juga memperkenalkan produk-produk mereka. Ada juga yang produknya itu sejenis dengan produk yang Anda miliki dan ada juga produk yang berbeda. Maka sikap Anda untuk menarik para pengunjung harus ngapain? Oke. Berarti di sini ini kaitannya dengan apa sih soal nomor 6 ini? Ini profesionalisme ya, teman-teman ya. Karena di sini kita pengen dilihat gimana kinerja kita untuk memperkenalkan produk kita kepada pelanggan atau kepada calon pembeli begitu ya. Yang mana? Yang A, memperagakan produk yang berkualitas di etalase agar banyak yang tertarik. Nah, tepat ya. Yang B, membuat pengunjung merasa nyaman berada di stand Anda dengan menyediakan kursi dan air minum. Ini agak kurang tepat juga ya. Oke. Yang C, selalu bersikap ramah dan santun kepada setiap pengunjung yang lewat serta mempersilahkan untuk mampir. Ada kemungkinan betul. Yang D, membuat konsep pameran yang menarik. Ada kemungkinan betul juga. Yang E, membuat stand pameran yang besar agar para pengunjung tidak berdesak-desakan. Yang mana nih, teman-teman? Yang C atau yang D? Yang C atau yang D? Jawabannya adalah yang D ya, teman-teman ya. Membuat konsep stand pameran yang menarik. Menarik itu di sini bisa diartikan macam-macam ya. Karena tujuan utamanya untuk apa sih? Tujuan utamanya untuk apa? Memperkenalkan produk. Jadi Anda harus membuat konsep semenarik mungkin. Jadi kalau misalkan hanya dengan ramah tamah atau dengan menyediakan kursi atau menyediakan air minum itu kurang tepat ya teman-teman ya. Tetapi di sini intinya adalah konsepnya itu memang harus menarik untuk bisa memperkenalkan produk atau barang yang dijual oleh perusahaan Anda. Jawabannya adalah yang D. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Silahkan. Ada yang mau tanya dulu? Oke, yuk kita lanjut lagi ya. Jawabannya D ya, teman-teman. Kita lanjut lagi ke soal nomor 7. Silakan atas nama Mbak Rahma boleh dibantu dibaca ya soal nomor 7 ya. Ya, Mbak. Mm-mm. Anda memiliki seorang rekan kerja yang bercerita kepada Anda dan mengeluhkan bahwa suaminya adalah pecandu narkoba. Dia memohon saran kepada Anda karena dia sudah bingung apa yang harus dilakukan. Anda sangat prihatin melihat kondisi teman Anda. Kebetulan Anda memiliki saudara yang bekerja di pusat rehabilitasi narkoba. Sikap Anda
D. Menyarankan agar dia segera berkonsultasi dan mendaftar di lembaga rehabilitasi narkotika. Oke. Ada jawaban yang lain? Oke. Anda memiliki seorang rekan kerja yang bercerita kepada Anda dan mengeluh bahwa suaminya adalah pecandu narkoba. Dia memohon saran kepada Anda karena dia sudah bingung apa yang harus dilakukan. Anda sangat prihatin ya melihat kondisi teman Anda. Kebetulan Anda memiliki saudara yang bekerja di pusat rehabilitasi narkoba. Ya. Maka sikap Anda yang bisa Anda lakukan apa? Nah, di sini dia minta apa sih teman-teman? Meminta saran ya. Memohon saran. Berarti yang kita bisa lakukan, yang A, memberi nomor telepon saudara Anda agar teman Anda dapat mendaftarkan suaminya. Ada kemungkinan betul yang C. Yang B, memberikan nomor telepon saudara Anda dan memperkenalkan teman Anda kepadanya. Ada kemungkinan betul juga yang C, menelpon saudara Anda dan memintanya membantu mendaftarkan suami teman Anda. Ada kemungkinan betul juga yang D, menyarankan agar dia segera berkonsultasi dan mendaftar di lembaga rehabilitasi narkoba. Kemungkinan betul juga yang E, mendengarkan keluh kesah rekan kerja Anda dan berusaha untuk memberi saran yang netral. Ini juga ada kemungkinan betul. Terus yang mana nih? Kok 5-5-nya betul ya? Yang mana? Hati-hati teman-teman, di sini kata kuncinya adalah memohon saran atau meminta saran. Berarti yang bisa kita lakukan yang mana nih? Antara yang D atau yang E. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan rehabilitasi narkoba. Meskipun Anda punya saudara yang bekerja di pusat rehabilitasi narkoba, tetapi Anda tidak langsung serta-merta, tidak boleh langsung serta-merta menyarankan atau memberikan kontak saudara Anda. Berarti yang mana teman-teman? Antara yang D atau yang E? Jawabannya adalah yang D. Menyarankan agar dia segera berkonsultasi dan mendaftar di lembaga rehabilitasi narkoba. Kenapa? Karena di sini sekali lagi pada soal nomor 7, Anda itu posisinya adalah sebagai teman. Ya, Anda tidak punya kewenangan, tidak punya kemampuan untuk mendiagnosis apakah suami teman Anda ini harus segera ditangani atau seperti apa. Tapi yang bisa Anda lakukan adalah menyarankan supaya konsultasinya itu kepada lembaga rehabilitasi saja. Jawabannya adalah yang D. Oke. Sampai sini, ada yang mau tanya dulu enggak? Silahkan. Ada yang mau bertanya dulu sampai sini? Ada yang mau tanya dulu enggak dari 7 soal yang sudah kita bahas? Oke, yuk kalau enggak ada kita lanjut lagi ya ke soal nomor 8. Silakan Mas Rian, boleh dibantu dibaca? Mas Rian, silakan dibantu dibaca. Oke, saya bantu baca ya. Anda diminta oleh perusahaan untuk menjadi ketua panitia HUT RI di kantor Anda. Ya, 2 jam sebelum acara dimulai, manajer dari bintang tamu Anda yang Anda undang itu menginformasikan bahwa mobil yang ditumpangi mereka itu mengalami kecelakaan. Hal tersebut membuat bintang tamu Anda harus mendapatkan perawatan intensif di IGD. Ya, maka sikap Anda ngapain nih, teman-teman?
Kita sebagai apa di sini? Sebagai ketua ya. Oke. Tadi masih ingat nggak? Kalau kita memainkan peran sebagai ketua, sebagai pimpinan, maka ketika melakukan pengambilan keputusan harus didasarkan pada apa, teman-teman? Harus didasarkan pada apa tadi? Rapat. Musyawarah, diskusi. Ya, betul. Iya. Rapat, musyawarah, diskusi. Berarti yang mana, teman-teman? Jelas jawabannya adalah yang B ya. Berusaha untuk berdiskusi. Oh, sorry. Oh, bukan yang B ya. Tetapi jawabannya adalah yang A. Oke, jawabannya adalah yang A ya. Oke, jawabannya adalah yang A. Mengajak para panitia untuk segera berkumpul dan berdiskusi mencari jalan tengah. Ya, jadi kalau di situ disebutkan Anda sebagai ketua, sebagai pimpinan, ya, sebagai seorang pemimpin di situ, maka ketika melakukan pengambilan keputusan harus didasarkan pada rapat, musyawarah, atau diskusi. Jawabannya adalah yang A. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Cukup jelas ya? Ya, ini soal tentang profesionalisme. Ya, kita lanjut lagi ke soal nomor 9. Ya, soal nomor 9 nih. Nah, Anda sedang mengerjakan tugas di perpustakaan dan tugas itu harus dikumpulkan 30 menit lagi. Tiba-tiba ada seorang anak yang menanyakan letak rak buku. Anda tahu di mana letak rak buku tersebut, akan tetapi letaknya itu cukup jauh di perpustakaan paling ujung. Maka sikap Anda yang mana nih teman-teman? Antara A, B, C, D, atau yang E? Yang mana? C mungkin ya, Mbak. Oke. Yuk. Nah, ini kita posisinya sedang mengerjakan sesuatu begitu ya, sedang ada pekerjaan, terus ada orang lain yang numpang nanya nih sama kita. Yang kita bisa lakukan adalah yang A, meminta maaf dan memintanya untuk menanyakan kepada petugas perpustakaan saja. Nggak kurang tepat ya. Yang B, menyampaikan kalau Anda sedang sibuk. Ini juga kurang tepat. Yang C, tetap di tempat duduk dan menjelaskan letak rak buku yang dimaksud. Ada kemungkinan betul. Yang B, meninggalkan pekerjaan sebentar dan mengantarkan teman Anda ke rak buku. Ini juga ada kemungkinan betul. Yang E, memintanya untuk menunggu sebentar untuk mengumpulkan tugas kemudian mengantarkannya. Ini kurang efektif. Jawabannya adalah yang C ya. Tepat di tempat duduk, tetap di tempat duduk dan menjelaskan letak rak buku yang dimaksud. Kenapa? Karena sekali lagi Anda punya tugas yang 30 menit lagi harus disampaikan. Jadi Anda nggak boleh nih meninggalkan pekerjaan, tetapi Anda tetap bisa memberikan informasi ketika Anda tetap berada di posisi Anda. Jadi hanya memberikan arahan gitu ya, teman-teman ya. Oke. Yuk, silahkan. Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Ada yang mau bertanya dulu sampai sini? Oke, yuk kita lanjut lagi ya ke soal nomor 10. Nah, yuk soal nomor 10 boleh dibantu dibaca Mbak Laras? Iya, Mbak. Jojo adalah seorang ahli statistika dari sebuah perusahaan startup di tempat ia bekerja. Dalam bekerja, ia lebih sering berada di belakang komputer untuk menganalisis data-data yang diperlukan perusahaan. Namun kali ini Jojo ditugaskan untuk mengunjungi daerah pedalaman untuk berinteraksi dengan masyarakat sekaligus mengambil data di lapangan. Jojo sangat merasa gugup akan keberangkatannya. Sikap Anda sebagai manajer langsung Jojo adalah
D, Mbak, berdiskusi kepada Jojo terkait pelaksanaan pekerjaan itu agar semuanya dapat optimal. Ya, betul ya. Jadi ini kaitannya kita sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang manajer, kita punya anak buah, begitu ya. Yang mana anak buah kita itu akan berangkat melakukan perjalanan dinas, begitu. Maka yang kita bisa lakukan apa? Yaitu yang mana? Yang D atau yang C? Yang A, memberikan tugas terperinci untuk membantu Jojo menyelesaikan pekerjaannya. Agak kurang tepat ya. Yang B, bersikap biasa aja. Ini juga kurang tepat ya. Yang D, menanyakan kesiapan dan kesediaan Jojo. Ini ada kemungkinan betul. Yang D, berdiskusi kepada Jojo terkait pelaksanaan kegiatan tersebut. Ada kemungkinan betul. Berusaha memfasilitasi agar semuanya lancar. Ini kurang tepat. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Berdiskusi kepada Jojo terkait pelaksanaan pekerjaan itu agar semuanya optimal. Ya, jawabannya adalah yang D. Oke. Cukup bisa dipahami ya, teman-teman ya. Karena tadi kan kita sudah belajar kata kuncinya kalau sebagai pimpinan, sebagai atasan, sebagai ketua, kita harus bisa berdiskusi, harus bisa musyawarah, harus bisa mengajak rapat, harus bisa mengajak dialog. Yuk, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 11 nih. Anda memiliki klien yang sudah bertahun-tahun bekerja sama dengan perusahaan Anda. Suatu ketika klien tersebut ditangani oleh rekan kerja Anda. Akan tetapi terdapat peristiwa yang tidak menyenangkan ketika rekan kerja Anda menangani klien tersebut. Hal itu membuat klien tersebut kecewa. Maka sikap Anda ini termasuk soal apa? Profesionalisme bisa, termasuk soal pelayanan juga bisa. Berarti ketika kita punya klien yang mana klien itu kecewa dengan kinerja partner kita atau rekan kerja kita, yang kita bisa lakukan apa? Yang A, meminta maaf atas nama rekan kerja Anda dan mendengarkan keluhan klien. Oke, ada kemungkinan betul. Yang B, mengucapkan permintaan maaf dan akan menjadikan peristiwa tersebut sebagai bahan evaluasi. Ada kemungkinan betul. Yang C, meminta maaf dan mendengarkan keluhan dari klien untuk ditindaklanjuti. Ada kemungkinan betul. Mendengarkan keluhan klien dan menegur secara personal, kurang tepat ya. Mendengarkan keluhan klien dan mengambil alih pekerjaan, ini juga kurang tepat. Yang mana nih teman-teman? Yang A, B, atau yang C? Sebagai bahan evaluasi atau untuk ditindaklanjuti? Yang mana? Yang mana? B atau C? Untuk ditindaklanjuti atau sebagai bahan evaluasi? Jawabannya yang benar adalah yang C ya teman-teman ya. Jadi Anda menerima keluhan tersebut, Anda meminta maaf, lalu kemudian ditindaklanjuti. Ya, jadi dilakukan pelayanan lebih lanjut ya, karena tadi keluhannya terjadi sesuatu yang tidak mengenakan, maka keluhan itu harus ditindaklanjuti. Jawabannya adalah yang C. Oke, ya kita lanjut lagi ke soal nomor terakhir ya teman-teman ya. Anda ditugaskan oleh atasan Anda untuk melakukan perjalanan dinas antar pulau. Anda berencana untuk melakukan transportasi udara karena suatu hal Anda datang terlambat. Tapi karena Anda sudah melakukan check-in online, maka Anda dipersilahkan untuk masuk ke pesawat yang tidak lama lagi akan berangkat. Namun di tengah jalan memasuki pesawat, Anda bertemu nenek yang tersesat, salah masuk ke dalam pintu yang tidak seharusnya. Maka sikap Anda, nah ini soalnya juga sering keluar ya, soal seperti ini ya, ini soal profesionalisme. Maka sikap Anda apa nih? Kita udah mau telat ya, sudah mau pesawatnya sudah mau berangkat begitu, tapi di tengah jalan Anda ketemu nenek-nenek yang tersesat. Apa yang akan Anda lakukan nih teman-teman? Membantu nenek menyelesaikan masalahnya, kurang tepat ya, nanti Anda bisa ketinggalan pesawat. Yang B, meminta satpam untuk membantu nenek-nenek karena Anda sedang terburu-buru, ada kemungkinan betul. Yang C, menanyakan kepada nenek tersebut apa yang dapat dibantu, agak kurang tepat ya. Yang D, merasa kasihan kepada nenek tersebut, tetapi apa daya Anda tidak dapat membantu, ini juga kurang tepat.
ya, membantu nenek tersebut dan mengikuti penerbangan berikutnya. Ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Ketika teman-teman menghadapi situasi seperti ini, berada di dalam kondisi seperti ini, maka usahakan untuk mengutamakan pekerjaan ya. Mengutamakan pekerjaan di sini maksudnya adalah selesaikan dulu kewajiban Anda. Kewajiban Anda kan Anda harus masuk ke pesawat nih. Tetapi di tengah jalan Anda mau nggak mau melihat ada nenek-nenek yang tersesat. Maka cara yang paling tepat apa? Anda minta bantuan ke satpam. Ya, jadi di satu sisi Anda nggak terlambat naik ke pesawat, tetapi juga nenek itu dapat terbantu oleh satpam. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu enggak, teman-teman? Sudah cukup jelas sampai sini? Oke, kalau sudah cukup jelas, berarti kita akan belajar lagi besok ya, teman-teman ya. Besok berarti jadwalnya seperti biasa ya, jam 7, tapi untuk hari Senin dan Kamis, kita jadwalnya di jadwal sore. Oke, gitu teman-teman. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Jangan lupa banyak berlatih ya, banyak berlatih di rumah, mumpung masih ada waktu untuk mempersiapkan SKD. Begitu, terima kasih banyak atas partisipasinya hari ini. Mbak. Yes? Mbak, boleh nanya satu? Boleh, silakan. Satu soal. Boleh, boleh. Saya lagi buka soal, Mbak. Ya, boleh. Masih Silakan bingung dibacakan, Mbak. Soalnya, ketika Anda diberikan tugas oleh atasan Anda, job deskripsi dan alurnya sudah jelas, tetapi tiba-tiba di tengah-tengah melakukan pekerjaan, atasan memberi instruksi baru terkait tugas yang Anda lakukan. Yang akan Anda lakukan yaitu A. Langsung menerima instruksi tersebut, B. Terlebih dahulu melakukan pengkajian terkait dengan instruksi baru dan akan mencoba disesuaikan dengan program yang sempat berjalan. C. Menolak keras-keras karena program sudah berjalan di tengah-tengah. D. Berkoordinasi atau berdiskusi dengan rekan kerja satu kelompok terlebih dahulu untuk mengambil keputusan. E. Tetap memprioritaskan program yang sudah berjalan. Sekiranya instruksi baru bisa dikombinasi ya diambil, kalau tidak ya gitu. Gitu, Mbak. Oke. Kalau dari Mbak Laras jawabnya yang mana? Antara B atau E? Saya B, Mbak, mungkin, Mbak. B. Kata kuncinya apa kuncinya? Kalau dikunci jawabannya apa? Ini nggak ada kuncinya ya, Mbak. Oke. Jawabannya adalah yang B ya. Kenapa yang B? Di situ jawaban B menjadi skornya 5 karena dia ada kata mengkaji terlebih dahulu ya tadi ya. Jadi mengkaji terlebih dahulu tuh tidak serta-merta langsung diterapkan begitu saja. Tetapi dilihat mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak bisa dilakukan, lalu dikombinasikan dengan apa tadi program yang sudah ada sebelumnya atau aturan yang sudah ada sebelumnya. Jawabannya yang skornya 5 itu B, lalu yang skornya 4 itu yang E. Ya, kalau yang E itu kan dia mengkombinasikan ya tanpa mengkaji ulang. Gitu ya. Oke, gitu teman-teman. Terima kasih banyak ya. Kita belajar lagi besok malam. Nanti untuk linknya menunggu informasi dari admin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak.